Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Nurul Herunisa di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih warga Assalam yang ada di rumah yang sedang sahur. Mudah-mudahan sahurnya tetap nikmat, puasanya tetap lancar, mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Amin. Nah, warga Assalam, hari ini kita kedatangan narasumber nih. Ada Bapak Ustadz Hardi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, cuma agak lelah ini teh. Lelah ya. Alhamdulillah aktivitas cukup penuh, aktivitas cukup penuh, jadi agak kurang tidur. Ya, diundang ke sini karena ingat ya Allah ada undangannya ke sini, jadi maksain ke sini. Ya. Mudah-mudahan puasanya tetap lancar ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Bapak, di sini saya sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan nih banyak mewakili dari warga Assalam dengan tema kita beribadah ringan namun pahalanya besar Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa pertanyaan-pertanyaan ini semua terjawab dengan waktu yang ini ya Pak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, apa saja ibadah ringan yang berpahala besar Pak? Apa saja ibadah ringan yang berpahala besar? Kalau pertanyaannya seperti ini, sebenarnya semua ibadah juga sebenarnya ringan sih. Ringan. Kalau dulu kita lihat kisah bagaimana Rasulullah berisra dan bermi'raj, kemudian pulang bawa oleh-oleh, ya. Kalau oleh-olehnya itu tidak dinego, Rasulullah bisa pulang bawa sholat 50 waktu. Berat nggak 50 waktu? Iya. Jadi kira-kira kalau 50 waktu kita distribusikan ke 24 jam, kira-kira setengah jam sekali kita sholat. Berat nggak? Iya. Berat. Nah, tapi kan Rasulullah minta nego beberapa kali sampai akhirnya dicukupkan di sholat 5 waktu saja. Ya, jadi sebenarnya sholat 5 waktu apapun ibadahnya sebenarnya ringan kalau hatinya tenang, kalau hatinya ikhlas. Betul. Nah, tapi kebanyakan kita ngerasanya berat karena kebanyakan kita menunggu waktu luang buat ibadah, bukan meluangkan waktu. Betul tidak? Benar. Misalkan yuk sholat sunnah, nantilah saya nggak ada waktu masih kerja. Betul. Kita ibadah yang lagi yuk, baca Quran yuk. Nantilah masih sibuk ngurus ini ngurus itu gitu. Karena di pola pikir kita ibadah itu menunggu waktu luang, bukan meluangkan waktu. Padahal kita yang butuh. Bukan ibadah yang butuh ke kita yang butuh ibadah. Tapi konsepan dari awal dari kita yang salah kebanyakan. Jadi kebanyakan salahnya itu menunggu waktu luang, bukan meluangkan waktu. Jadi hakikatnya semua ibadah itu ringan kok. Yang penting apa? Yang satu istiqomah. Istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30, "Alladzina yaquluna rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati kuntum tu'adun." Ya, yaitu orang-orang yang mengatakan Allah itu sebagai Tuhanku, kemudian beristiqomah. Maka ketika sudah beristiqomah itu apa yang akan dilakukan oleh Allah? Tatanazzal 'alaihimul malaikatu. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat rahmatnya kepada orang yang bisa istiqomah dalam beribadah. Lalu dikatakan kepada orang yang beristiqomah itu, Allah takhafu, janganlah kamu risau, jangan takut masalah dunia, jangan masalah rezeki, masalah harta, masalah kesehatan, Allah yang nanggung, gitu kan. Allah takhafu wala tahzanu, dan jangan bersedih, wa basyiru bil jannati, dan berbahagialah karena Allah telah menyiapkan sebuah surga yang telah dijanjikan. Terus sebenarnya semua ibadah itu ringan kok. Ya, yang penting kita istiqomah. Misalkan kita punya amalan nih. Amalannya membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat, istiqomah tuh dari remajanya sampai nanti usia lanjut. Istiqomah tuh, pahalanya besar tuh. Tapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Yang pertama ada kalimatani, terdapat 2 kalimat khafifatani 'alal lisan yang sangat mudah diucapkan oleh lisan. Betul. Sakilatani fil mizan, akan tetapi
mempunyai timbangan yang amat berat ketika nanti ditimbang. Habibatani ilar rahman, yang amat disenangi oleh Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Yaitu kalimatnya pasti sudah pada tahu wargi asalam. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, itu kalimat yang amat sangat luar biasa. Jadi kalimatnya sangat mudah diucapkan, pahalanya pun sangat tinggi, sangat besar, sangat berat ketika nanti ditimbang. Jadi gitu. Itu hadis sahih. Jadi kalau misalkan diamalkan oleh kita sebagai umat Islam tuh pahalanya sangat luar biasa, mudah diucapkan. Ya, jadi misalkan ya sempat-sempatin. Jadi jangan nunggu waktu luang. Masa baca zikir yang hanya sependek itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, nunggu waktu luang. Nggak luangkan waktu. Karena kali-kali kita coba rubah pola hidup kita. Misalkan nih lagi ngerjain matematika atau ngerjain fisika atau ngerjain apa, sambil ngerjain kita ya sambil misalkan lagi ngerangkum atau apa gitu, lagi ngerjain sesuatu di komputer, coba sambil subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bisa kan loh, bisa. Nggak ganggu kok. Atau misalkan sambil ngetik di komputer, misalkan ya kita lagi ngetik subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sebenarnya bisa ya. Bisa. Misalkan lagi ngerjain apa, lagi ngerapihin buku, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bisa sebenarnya. Itu meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Kebanyakan kita menunggu waktu luang. Itu yang pertama ya. Yang pertama ada satu zikir ya yang mudah diucapkan, ringan untuk diucapkan, tapi berpahala besar. Dan sebenarnya masih banyak amalan-amalan yang lain. Iya. Soalnya dulu juga pernah Pak, kakek juga bilang ada yang sampai bisa ngobrol tapi di dalam hatinya zikir. Nah, itu benar gitu. Karena itu konsepnya dia meluangkan waktu. Bukan menunggu waktu luang. Gitu. Subhanallah banget ya Pak. Ya, baik, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Apa hukumnya seseorang yang mengerjakan amalan yang berpahala gitu ya Pak ya? Karena tujuan mengharapkan pahala nih Pak. Jadi mau ibadah tapi karena ada pahalanya, kalau nggak ada mungkin nggak mau gitu atau gimana? Sebenarnya hakikatnya semua perbuatan kita itu ada ganjarannya. Bahkan orang diam pun ada ganjarannya. Kira-kira orang diam pasti dapat pahala atau pasti dapat dosa? Kalau yang? Iya, misalkan nih orang diam nih nggak ngapa-ngapain nih, nggak ngapa-ngapain. Nah, kira-kira dia bakal dapat pahala atau dapat dosa? Gimana nih Pak jawabnya? Dosa kayaknya ya Pak? Dosa. Nah, ini bisa jadi dapat pahala, bisa jadi dapat dosa. Misalkan contoh nih, di sekeliling kita lagi pada gotong royong, kita mah diam aja Pak. Padahal diam tuh kan logikanya dia nggak ngapa-ngapain kok, nggak nyakitin siapa, nggak ngerugiin siapa, tapi karena dia diamnya itu tidak memiliki kepekaan dalam hablum minan nas. Hablum minan nas itu ikatan tentang interaksi sesama manusia. Jadi hakikatnya dia juga berdosa dengan tidak disengaja. Tidak menghargai gitu. Tidak melihat mendapatkan dosa yang tidak disengaja. Sebenarnya dia tidak bermaksud bahwa melakukan itu, tapi kan dia tidak memiliki istilahnya tenggang rasa, gitu ya istilahnya gitu. Jadi segala perbuatan itu sebenarnya ada ganjarannya, bisa menjadi dapat pahala, bisa menjadi mendapatkan dosa. Ibaratkan nih orang yang diam salah, yang kadang diam juga adalah benar. Ya, jadi makanya kita harus bisa membawa diri dengan baik, mengendalikan diri dengan baik. Nah gitu. Jadi hukumnya bagaimana? Ya bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak, ya tergantung dari orangnya. Itu gitu. Diam saja ya. Itu diam gitu. Gimana yang bergerak gitu. Tapi kalau misalkan nggak bergerak, salah. Bergerak pun asalkan sesuai dengan rambu-rambu Islam, rambu-rambu sesuai dengan syariat, insya Allah tidak akan keluar jalur. Ya, tidak akan keluar jalur. Misalkan kita bergerak mencari rezekinya dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Insya Allah dengan kita keluar ketika keluar tuh kita keluar pertama kali kita berangkat kerja tuh kita baca zikir. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, misalkan gitu ya, kita pertama kali keluar dari rumah, insya Allah. Terus pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal, yang baik, insya Allah mendapatkan pahala. Dia itu bukan menjadi
menjadi mendapat dosa. Bahkan belajar pun, kita belajar ya, belajar itu sebenarnya bernilai jihad loh. Ya, bernilai syahid. Kalau misalkan kita gugur ketika kita bekerja, kita menuntut ilmu, bernilai syahid. Jadi apapun pekerjaannya sebenarnya itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, baik itu baik atau keburukan gitu. Soalnya ada nih Pak, yang mau ibadah itu nunggu nanti saja tua. Iya, Ada yang kadang begitu ada gitu kan. Ya, tapi kan pertanyaannya apakah kita akan hidup sampai tua betul. gitu. Iya. Bahkan yang baru lahir pun ada yang meninggal. Iya, Ada yang masih anak-anak, masih remaja pun banyak yang meninggal. Jadi nggak semuanya mati itu dalam keadaan tua. Ya emang berharapnya makan begitu. Iya. Rasulullah SAW meninggal mati ketika usia 63 tahun. Jadi kan patokan usia tersebut menjadi patokan umat setelah Nabi Muhammad. Jadi kira-kira ya jatah umur tiap orang 63 lah gitu kan. Oh, masih lama nih. Saya masih 20, saya masih 18, masih 17. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Allah tuh menuliskan takdir orang tuh berbeda-beda, ya kan? Ya, berbeda-beda. Jadi mau begini, mau begitu, hanya Allah yang tahu. Nah, kita mah hanya bisa mempersiapkan dengan baik gitu. Tapi benar nggak Pak nih kira-kira ada kata-kata sholatlah, beribadahlah seperti kita mau mati hari esok gitu ya? Nah, betul. Dan bekerjalah kamu seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi kan kita semangat nih gitu. Jadi punya impian, punya cita-cita gitu. Jadi semangat meraih cita-cita, jadi gitu. Jadi menyeimbangkan antara hidup di dunia dan persiapan nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Selain kalian berbekal harta, tapi berbekallah juga untuk mempersiapkan nanti di akhirat dengan apa? Dengan ketakwaan. Nah, jadi gitu. seimbang gitu. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, apa ibadah yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan Pak? Sebenarnya banyak sekali. Tapi ada beberapa kebiasaan kita yang ringan, tapi sebenarnya bernilai ibadah yang cukup besar. Contohnya mendengarkan azan. Ya, mendengarkan azan. Ya, alhamdulillah kalau di Asalam ini ketika azan berkumandang semua kegiatan di-off-kan dulu sebentar. Jadi di-off-kan dulu semuanya pada dengerin azan. Alhamdulillah kalau di Asalam ini luar biasa. Ya, lalu ketika azan berkumandang waktu sholat zuhur atau asar sudah datang, seluruhnya langsung bersama-sama berjamaah melaksanakan sholat zuhur atau asar berjamaah. Itu alhamdulillah itu pun sebenarnya sudah berpahala amat besar tanpa kita sadari. Ya yang tadi kembali ya, mendengarkan azan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, man qala hina yasma'u an-nida, barang siapa yang berdoa ketika mendengar azan, doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adda, ya, hillat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka baginya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tuh baca doa setelah adzan doang kok gitu kan. Nah, itu tuh baca doa setelah azan. Lalu yang berikutnya nih, ada sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idz qala al-imamu, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu, maka makmum menjawab amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, barang siapa yang perkataan aminnya berbarengan sama perkataannya malaikat yang mengucapkan amin juga, ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya dari yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong amin doang nih. Jadi makanya kita sholat 5 waktu, ada imam ngomong amin doang diampuni dosa. Ada adzan, kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, dapat syafaat. Tuh. Nah, baca Quran, ya kan, baca Quran dapat syafaat juga. Ya tuh amalan-amalan yang lain juga. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, ini kurdis mengenai ibadah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan Pak. Ketika bulan Ramadan banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang mendukung kira-kira ibadah apa saja sih yang harus kita banyak-banyak lakukan. Kita kupas dulu dari dalilnya. Misalkan
bab mengenai puasa Ramadan itu diterangkan di dalam Al-Quran mulai dari Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 sampai 187. Itu bab full mengenai puasa di bulan Ramadan. Itu full. Nah, di antara rahasia-rahasianya beberapa di ayat 185 itu dikutip satu ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diterangkan di ayat 185 bahwasanya Ramadan itu sebagai bulannya Al-Qur'an. Berarti ini mengisyaratkan kalau kita sedang bertemu dengan bulan Ramadan, diberi jatah oleh Allah umur sampai nanti bisa melaksanakan bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Qur'an. Nah, gitu. Itu isyarat yang pertama. Nah, isyarat yang kedua, ya, di ayat 186, ya, 186, ini tuh ayatnya sebenarnya ayat puasa. Tapi di situ ada satu ayat yang menerangkan tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku, kata Allah, bertanya mengenai aku, fa inni qarib, maka terangkanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, maka dan aku akan mengabulkan doa kepada hambaku yang berdoa. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ini juga sebagai isyarat. Kalau lagi puasa, khususnya di bulan Ramadan, perbanyak baca doa. Nah, gitu. Minta sama Allah banyak-banyak. Minta sama Allah banyak-banyak. Jadi dari ayat sini juga kalau kita bedah, Allah tuh ngasih isyarat kita buat banyak baca Al-Quran. Yang kedua, banyak-banyak berdoa. Misalkan, ya Allah, saya buat adik-adik warga Assalam, ya Allah, saya pengen banget masuk Unpad, ya Allah. Nah, misalkan gitu ya, doa sama Allah. Wah, boleh itu. Misalkan, ya Allah, saya belum nemu jodoh nih, misalkan ya. Belum nemu jodoh nih, saya ingin segera dapat jodoh, misalkan. Nah, doa yang banyak gitu. Ya Allah, saya belum punya keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan keberkahan Ramadan diberikan keturunan, misalkan gitu. Apapun doanya. Jadi ini isyarat dari Allah. Yang pertama, puasa mah sudah jelas ya, puasa. Ada isyarat tambahan, pertama memperbanyak membaca Al-Qur'an, yang kedua memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, itu isyarat-isyarat yang Allah berikan. Kayaknya memang Ramadan itu salah satu bulan yang ditunggu-tunggu. Iya, benar, ditunggu-tunggu. Dirindukan. Kan Ramadan itu bulan penuh berkah. Saking berkahnya, semuanya kebagian berkahnya. Pedagang berkah nggak? Berkah kan gitu. Orang yang jualan berkah, guru berkah, ya, ustadz berkah. Semuanya di perusahaan-perusahaan, di segala aspek manapun merasakan keberkahan. Bahkan yang non muslim pun merasakan keberkahan. Adanya THR Pak biasanya. Iya, THR biasanya. Ya, antaranya itu berkah mungkin. semuanya. Berkah semuanya. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih dari warga Assalam, bagaimana agar kita khusyuk melakukan ibadah tanpa mengharapkan pahala balasan gitu loh Pak? Balasan pahala. Sebenarnya kalau misalkan mengharapkan pahala itu dibolehkan sebenarnya. Kan misalkan innalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Misalkan orang yang kan Al-Quran di surat At-Tin nih menjelaskan, sesungguhnya innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang amat sangat tidak terbatas, sangat banyak gitu kan, sangat banyak maksudnya. Itu emang udah apa namanya? Udah ketetapan Allah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala, yang nanti pahalanya akan diantarkan sebagai apa namanya, penentu ridhonya Allah, dia berhak mendapat surganya Allah atau tidak. Nah, kan gitu. Sebenarnya itu emang seperti itu. Mungkin yang salah nih, kita beramal beribadah mengharapkan pujian, pujian, atau hanya sekadar mendapatkan uang,
hanya material saja gitu, atau hal-hal yang lain, biar supaya disanjung-sanjung. Nah itu yang tidak boleh. Kalau kita misalkan mengharapkan pahala, mengharapkan pahalanya itu dari Allah, mendapatkan diganti oleh Allah. Kan kadang orang doain kita gini nih, kita ngasih nih, kita ke orang nih, ini nih ada sedikit titipan buat nanti berbuka puasa ya, kita kasih. Orangnya mendoakan kepada kita, alhamdulillah, terima kasih atas sedekahnya, semoga nanti dibalas oleh Allah ya, semoga nanti diganti jadi mobil, jadi ini misalkan gitu, nggak masalah sebenarnya, karena itu sebenarnya mintanya masih minta ke Allah kok, ya misal, ya pahalanya pahala yang ngatur Allah kok yang ngaturnya, mau nanti pahalanya dibalas langsung atau nanti ya gimana Allah gitu kan. Tapi yang salah tuh kalau misalkan kita beribadah mintanya dipuji, misalkannya nih saya punya cem-ceman nih orang yang saya suka, saya adan biar nanti dibilang hebat. Nah itu yang salah tuh, itu yang salah tuh. Misalkan, atau misalkan saya sholat duluan nih biar dilihat atasan, ya biar nanti gajinya dinaikin. Nah salah tuh, itu yang salah. Tapi kalau misalkan masih mintanya sama Allah, ya berharap masih Allah yang akan membalas, nggak masalah, nggak apa-apa. Berarti gimana niat, Pak? Iya bener, gimana niat, bener. Kalau niatnya cuma dipuji orang doang, dapatnya pujian doang, nggak dapat pahala tuh, malah dapat dosa. Iya bener kan? Orang cuma dapat kalau istilah ria tuh pingin dilihat, ada juga sumpah pinginnya didengar baik. Nah itu yang nggak boleh. Kan kita kalau ngasih orang dengan tangan kanan, bahkan tangan kiri juga nggak boleh. Nah itu istilahnya seperti itu ya, istilahnya seperti itu. Atau misalkan kita sedekah nih, misalkan nanti kalau saya sedekah nyebutin nama sayanya diulang 3 kali ya, misalkan gitu ya, misalkan gitu. Ngasihnya berapa? 5.000 perak gitu kan? Nah, masa yang begitu kan berarti kelihatan niat seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita beribadah, beramal masih mengharap pahala, it's okay, masih diperbolehkan. Orang Al-Quran yang memperbolehkan kok, bahkan dijamin oleh Allah orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dapat ganjaran, ya dapat pahala, ya kan gitu. Itu Al-Quran yang bilang yang nggak boleh tuh kita kalau beramal mengharap pujian, mengharap dipuji, ya supaya kita dibilang baik, dibilang soleh, dibilang hebat. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Begitu. Masya Allah penjelasan Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak, pertanyaan semua sudah terjawab. Jadi ibadah itu semua ringan ya Pak ya. Sebetulnya semua ibadah itu sebenarnya ringan. Cuma gimana kitanya yang menyikapi. Konsepnya satu, jangan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Nah begitu. Mudah-mudahan wargi-wargi Assalam tadi penjelasan dari Pak Ustadz diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beribadah tanpa balasan untuk dipuji apa ya. Itu semua diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dinilai, kan semuanya juga dinilai oleh Allah juga ya Pak ya. Nah begitu. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan jadi ilmu baru untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Kita ketemu lagi di podcast Ngopi Jang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.